kita meminta di alam azal, di alam sebelumnya, kita jadi umat yang terbaik, umat yang termulia, umat yang teragung, umat yang terhebat, umat yang pertama kali masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Ustaz Sobari, ahina fillah Ustaz Tonton Rizal, Ustaz Ahmad Abdul Ghani, para ketua RT RW yang dimuliakan oleh Allah, dan hadirin hadirat yang sama-sama al-fakir jauh lebih mulia, sama-sama al-fakir yang ini jauh lebih mulia dari ini yang berbicara tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, huwa nurul mubin bihi da'ina, huwa da'in ila ahwal sabil, atana da'iyan bil haqq ila al-islam bil qawli sadid, fabadara bi ijabatin kulli 'abdin muti' lillahi wa rasuli illa dhillil dhamir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad alladhi hadaitana wa allamtana wa karramtana wa sarraftana wa dallaltana wa rafa'tana wa safa'tana wa ja'altana sa'adatul daraini fi khayri ala darbi wa bulughul husna fi tahaqquqi bi hubbi. Allahumma faghidna bi hubbi wa thabbit aqdamana ala darbi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, segala puji bagimu ya Allah yang masih sampai pada tengah malam menjelang malam ini kau kumpulkan kami bersama-sama di rumahmu di Masjid Baitul Muttaqin untuk membacakan semenjak tadi Ratibul Haddad, yang dimana doa-doa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Haddad berkata, siapa orang yang melanjutkan membaca kitab Ratibul Haddad tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Suatu perkara istimewa lisan kita di malam minggu, di mana manusia lain umat saat ini di dalam kelalaian, di dalam kegofilannya, di dalam kelupaannya mengingat Allah, kita masih dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di dalam rumahnya. Duduknya kita saja mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita duduk niatnya etika, maka kita mendapatkan pahala. Dan kita berzikir menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah semenjak tadi. Kita muliakan nama zat yang memang pantas kita muliakan, zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang memberikan kenikmatan bagi diri kita. Hingga saat ini tiada kenikmatan yang lebih pantas kita syukuri kecuali duduknya kita di rumah Allah. Tiada kenikmatan bukan harta benda, tapi kenikmatan kita bisa berkumpul di sebuah taman dari taman surganya Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farfa'u." Jika kalian melewati taman dari taman surga, maka hampirilah. Apa itu taman surga? Hilaful dzikr, di mana kalian berkumpul, saling mengutamakan, mengagungkan, memutuskan Allah dan memuliakan baginda Nabi Muhammad. Tiap duduk kita di tempat ini, di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, satu kali duduk di majlis-majlis zikir seperti ini, di majlis-majlis ilmu seperti ini, ada 70 majlis yang Allah hapuskan dari majlis-majlis yang penuh kelalaian yang kita lakukan dalam keseharian kita. Berapa banyak kita duduk-duduk, berapa banyak kita nongkrong, berapa banyak kita diskusi tanpa pernah mengingat nama Allah, tanpa menyebutkan ini halal, ini haram, tanpa pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu tempat duduk dilaknat oleh Allah, dan mereka yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah. Ala lisan Nabi Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiada suatu majlis, tiada satu perkumpulan tidak disebutkan nama Allah, tidak mengagungkan nama Allah, tidak memuliakan nama Allah, maka majlis itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat orang yang ada di dalamnya. Jadi patut kita syukuri, patut kita bangga, kita dipilih karena Allah menghendaki. Berapa banyak yang dekat nggak dapat kesempatan duduk di dalam rumah Allah,
jauh berbondong-bondong datang. Berapa banyak orang yang diharamkan, berapa banyak umat muslim yang hari-harinya tidak pernah menyebut nama Allah, berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Al-Quran di rumahnya berdebu, bacaan selawat tidak pernah berkumandang di rumah-rumah muslim dan rumah-rumah mukmin. Tidak ada yang mengerjakan sholat di rumah muslim dan mukmin. Inikah umat muslim, inikah umat mukmin yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Berapa banyak kita lihat umat muslim saat ini? Berapa banyak kita koreksi kita lihat saudara kita di sana yang tidak pernah hadir bahkan ke masjid, ke rumah Allah, hidupnya diputar, digilas oleh roda zaman sehingga mereka tidak tahu asal penciptaan mereka untuk apa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Al-Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan, guru daripada Sahibul Maulid yang dibacakan tadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Tadribul Usul, di Tashhidul Usul, dia mengatakan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna kita diperintahkan untuk menyembah adalah untuk mengenal Allah, untuk mengetahui hakikatnya Allah, untuk mengetahui hakikatnya siapa sang pencipta kita, siapa sang Khalik Allah. Kita kadang-kadang meyakini hal tersebut. Kita mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Berapa banyak umat muslim, tapi mana masjid penuh dengan umat muslim? Berapa banyak orang muslim, tapi ketika saudaranya di Palestina dibantai, mereka masih sibuk dengan permainan mereka, mereka masih sibuk dengan sendal gurau mereka, mereka masih sibuk dengan kelalaian mereka. Mereka melupakan Allah, mereka melupakan ajaran Nabi Muhammad. Ini yang disebut orang muslim. Ini yang disebut. Berapa banyak orang muslim di tengah-tengah kita tidak pernah datang ke masjid? Berapa banyak rumah mukmin yang tidak pernah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dalam rumah mereka? Anak mereka nggak tahu bagaimana cara wudhu. Anak mereka nggak tahu bagaimana masuk kamar mandi gunakan kaki kiri, keluar dari kamar mandi gunakan kaki kanan. Ini umat Nabi Muhammad. Jangan sampai seperti hadis yang disampaikan ketika Nabi Muhammad memerintahkan salah satu sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia bin Mas'ud riwayat Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa ya Rasulullah? Al-Quran kepadamu diturunkan dan kau lebih mengetahui dari diriku. Kata Nabi Muhammad, aku ingin mendengarkan dari selainku. Sampai kepada suatu bacaan, membaca Abdul Mas'ud, sampai pada suatu ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana jika setiap nabi kelak akan dijadikan saksi atas umatnya, dan kau ya Muhammad akan aku jadikan saksi atas umatmu. Kau akan aku jadikan saksi atas umat Nabi Muhammad. Bagaimana bahwa Nabi Muhammad telah akan menyaksikan menetes air mata Nabi Muhammad, menangis Nabi Muhammad karena telah akan menyaksikan umatnya. Berapa banyak umat muslim yang membuat tangisan Nabi Muhammad di malam hari ini karena perilaku mereka keluar daripada ajaran Islam, perilaku mereka tidak mencerminkan sunnah Nabi Muhammad, perilaku mereka tidak lagi mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Berapa banyak kita lihat di dalam rumah mukmin dan rumah muslim, anak lagi berani kepada orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Berapa banyak kita lihat di dalam rumah mukmin dan rumah muslim, istri berani membantah perkataan suaminya, istri tidak lagi taat terhadap suami, suami tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, seorang kakak tidak lagi menyayangi adiknya, seorang adik tidak lagi menghormati kakaknya. Jika kita periksa apa agama mereka, agama mereka apa yang terjadi dalam rumah mukmin, apa yang terjadi dalam rumah muslim, karena mereka telah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Muhammad, karena mereka tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengganti
menggampangkan sunnah Nabi Muhammad. Mereka tidak lagi memperdulikan ajaran Nabi Muhammad. Padahal sama-sama kita dengar, kita tahu bahwa Rasulullah sampai terusirkan dari kota sucinya Mekah hingga tidur beralaskan batu 2 hari 3 malam di dalam riwayat di Hira bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidur beralaskan batu, sedangkan kita tiap malam masih tidur beralaskan kasur yang empuk, tapi kita melalaikan ajaran Nabi Muhammad. Kita sama-sama mendengar saat perang Uhud bagaimana lemparan batu ke arah Nabi Muhammad sampai memecahkan jari Nabi Muhammad. Bagaimana ketika berdakwah ke kota Taif bersama sahabat yang sendiri, bahwa Nabi mendapatkan dalam riwayat seperti hujan batu yang dilempari oleh anak-anak kecil, membuat tetesan air mata Nabi Muhammad. Bahkan ketika malaikat Jibril, yang malaikat yang tidak punya syahwat, berkata dengan gelarnya di dalam, kau izinkan aku tumpahkan ini gunung kepada mereka. Apa kata dari itu? Yang aku dengar keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada bahkan lahirlah Ikrimah bin Abi Jahal, lahirlah dari putri Abu Lahab, wanita cantik yang cerdas yang beriman kepada Nabi, lahirlah daripada Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid, lahir daripada mereka orang-orang kafir, anak yang beriman. Lantas kita yang sudah menerima ini agama, yang sudah menerima ini nikmat, tanpa pernah kita meminta di alam azal, di alam sebelumnya, kita jadi umat yang terbaik, umat yang termulia, umat yang teragung, umat yang terhebat, umat yang pertama kali masuk surga, umat yang satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, yang mengerjakan satu kejahatan hanya dibalas dengan 1 kejahatan. Umat Nabi Muhammad yang bahkan ketika berdagang di hari raya hari Jumat, asalkan tidak di waktu sholat, maka tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Umat yang mendapatkan berbagai macam fasilitas. Jika umat Musa ketika melakukan perbuatan salah, maka akan tertulis di depan rumah mereka, ini adalah pencuri, ini adalah pezina, ini adalah pembohong, ini adalah pulang tertulis di dalam rumah mereka, di depan rumah mereka. Kita tidak mendapatkan itu. Kemuliaan kita karena kita menempel pada diri Nabi Muhammad. Kemuliaan yang kita dapat saat ini adalah karena kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Karena kita umat Nabi Muhammad, tiada satu yang bersambung dengan Nabi Muhammad maka menjadi mulia. Falqaulu risalatun wa antal maksud. Semua yang ada di alam ini hanyalah isyarat. Tujuan hakikinya adalah Nabi Muhammad. Apalagi tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad. Tadi sama-sama kita bacakan maulid Nabi Muhammad. Saat bilang marhaban ya nurul aini, marhaban dadal husaini. Apa arti marhaban? Apa arti marhaban? Selamat datang wahai cahaya mataku, selamat datang wahai kakek Hasan dan Husain. Bayangkan, selamat datang dari beliau hadir. Bahkan guru daripada guru Habib Ali bin Muhammad Sahibul Maulid yang tadi dibacakan, ada seorang ulama besar yang bernama Habib Saleh bin Abdullah Al-Attar. Bahkan guru Al-Habib Ali Haji, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attar, kalau ada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attar, dia nggak jadi nyender duduknya. Bayangkan, saking hormatnya sama Habib Saleh bin Abdullah Al-Attar. Kita punya ulama di Indonesia, ada yang bernama Habib Ali bin Husain Al-Attar, yang dikenal dengan Habib Ali bin Husain Umur. Dia punya kitab satu Tajul Allah di Bajir, itu membahas tentang Habib Saleh bin Abdullah Al-Attar. Semenjak umur berapa? 6 tahun, 7 tahun, tidak keluar dari nafasnya kecuali bernilai ibadah. Tidak keluar dari nafasnya. Anak kecil kita sibuk main game saat ini. Biasa, bapak ibunya nggak mau capek, bapak ibunya asik dengan permainannya, anaknya juga dikasih mainan, sehingga mereka lalai dari kewajiban mereka. Anak kita tidak kenal lagi siapa sahabat Nabi Muhammad. Anak kita tidak kenal lagi siapa Abu Bakar Siddiq, siapa Bilal bin Abi Rabah, siapa Mus'ab bin Umair. Anak kita tidak mengenal lagi siapa Talha bin Ubaidillah yang akramul kafirin bil jannah. Mana anak kita dari ajaran ini agama ini? Mumpung masih ada Habib, mumpung masih ada kiai, manfaatkan ilmu mereka, manfaatkan dengan menggali mereka, karena tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kecuali pengetahuan kita tentang agama Allah. Jangan sampai Nabi Muhammad hadir tadi kita
kita masih sibuk mikirkan yang lain, masih sibuk asik dengan permainan kita yang lain. Padahal kita sebut mulut kita marhaban, tapi otak kita kemana-mana. Mulut kita mengucapkan marhaban, selamat datang, pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita tidak ada di tempat ini. Alangkah sayangnya, karena beliau berkata, tiada maulid dibacakan hadis Khalid bin Abdullah, orang aulia ilah yang sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Belum jauh meninggalnya, kurang lebih 150 tahun yang lampau. Dia berkata tiada maulid dibacakan saat mahalul ilm kecuali Nabi Muhammad hadir. Maulid juga dibacakan Nabi Muhammad hadir dari awal sampai akhir. Bayangkan, ketika Nabi Muhammad hadir, tundukkan kepala kita, huzurkan diri kita, huzurkan jiwa kita. Jangan mudah sholat kita nggak ada huzur. Kita sebut di dalam sholat kita, minimal kita sebut di dalam sholat kita 5 kali, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil. Anak kecil tidak apa, tapi mana yang memahami, memaknai ini bacaan? Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Mana di antara kita yang betul-betul mencerminkan ini kalimat? Mana di antara kita yang betul-betul mencerminkan ini bacaan? Sungguhnya hidup, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ibu kalau di PHP melakukan apa ibu? Masa kita tiap hari PHP-in Allah, ya Allah, hidup matiku, sholatku hanya untukmu. Tapi kenyataannya kita jauh daripada ajaran Allah. Ingat Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, karena Allah zat yang maha melihat kita dijajarkan semenjak kecil. Aqidatul awam, asma'ullah husna, ya sami, ya basir. Saat ini kita duduk tak luput dari pandangan Allah. Allah melihat karena dia menamakan zatnya ya basir. Dia menamakan zatnya, dirinya yang maha melihat, yang maha mengetahui. Tak perlu saya sebutkan siapa yang hadir, karena Allah telah mengutus malaikatnya untuk mencatat semua yang hadir di tempat ini, bahwa mereka keluar dari tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah. Yang mencatat bukan Ali bin Husain, tapi yang berkata Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi satu majlis di mana itu majlis mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengkultuskan Allah. Tidak keluar dari itu majlis kecuali Allah maafkan. Satu malaikat protes, ya Rab, ada di antara mereka yang datang ke itu majlis mungkin al-fakir, datang cuma pengen main, numpang makan atau sebagainya, nggak niat hadir majlis. Apa kata Allah dalam menyebutnya? Umul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah perkumpulan yang apabila kita duduk dengannya tidak akan pernah merugi selamanya. Baik, sering-sering duduk di tempat seperti ini, karena kelak inilah yang akan menyelamatkan kita. Di saat persahabatan kelak yaumul qiyamah saling bermusuhan. Al-ahillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqun. Saat itu di yaumul qiyamah, di hari pembangkitan, seorang teman akan saling dorong-mendorong ke dalam lubang jurang neraka antara teman dengan temannya, kecuali mereka yang bertakwa. Tapi ada di dalam ayat lain Allah berfirman, "Ma min safi'in wala sadiqin hamim." Ketika ada satu orang penghuni neraka karena sering duduk sama kiai, sering duduk sama habaib, sering duduk beratibat, tiba-tiba Habib nanya, keinginannya mana fulan? Teman aku waktu di dunia pernah hadir ratib, mana malaikat itu nggak ada di surga? Dia kenapa nggak ada di tempat ini di surga? Kita pernah hadir ratib, kita mencari. Kata malaikat ini berkata, ya Allah, itu teman saya ya Rabb, maka selamatkan lagi. Maka diangkat oleh malaikat, dipindahkan ke dalam surga. Hingga lahirlah mereka penduduk neraka. Mamin sedih, bola sedih, kita penduduk neraka tidak punya sahabat yang dapat menyelamatkan kami. Oleh karena itu selagi mumpung masih ada kesempatan, masih ada kesempatan lisan, masih ada kesempatan waktu, masih ada kesempatan badan, masih bisa bergerak kaki ini, langkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, berkumpul dengan Allah yang baik, maka kita akan menjadikan ya Allah ya Rabbani ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kau zat yang maha menyaksikan ya Rabb, kau zat yang maha melihat ya Rabb. Wa la nas'alanna alladhi ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin wa ma nalqatu bi ilmin wa ma kunna
Allah telah kami sampaikan yang wajib kami sampaikan, dan kami telah mendengarkan apa yang wajib kami dengarkan. Kami dengarkan ya Rabb, tumbuhkan dalam jiwa kami, tumbuhkan dalam hati kami, yang mughalibal qulubi wal ahwal, wahai zat yang membolak-balikan hati, yang akan iman dan turun tetapkan hati kami, tetapkan keimanan kami, tetapkan langkah kaki kami di jalanmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau zat yang mengabulkan doa kami, karena Kau yang berfirman di dalam Al-Quran, Ad'uni astajib lakum, mintalah maka akan aku kabulkan. Kami telah meminta ya Rabb, semenjak tadi kami berdoa melalui para kiai, para habaib, mengangkat tangan ke hadirat-Mu ya Allah, mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Kami tidak akan pernah rela tangan ini mengemis kepada manusia, karena kami memiliki Kau zat yang maha kaya, kami memiliki Kau zat yang maha agung, Kau zat yang maha pemberi, Kau zat yang maha segalanya. Kepala ini hanya akan sujud dan tunduk di bawah kekuasaan dan keagungan-Mu ya Allah. Berkahi perkumpulan kami ya Allah, berkahi perkumpulan kami ya Allah. Kau kumpulkan kami di dunia bersama orang-orang yang mulia, maka Kau kumpulkan kami di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang mulia, dan datuknya orang yang mulia baginda Nabi besar Muhammad, dengan para leluhur kami, dengan para imam haddad, dengan Insya Habib bin Salim, dengan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hadid Al-Hussein, dengan para kiai yang Allah muliakan kedudukannya di sisi Allah. Ya Allah, muliakan kedudukannya kami. Tidak Kau hitung tiap detik kami duduk di musola di masjid ini, kecuali kelak akan menjadi kesaksian yang meringankan kami di yaumul qiyamah. Ketika Kau berikan kitab, Kau berikan melalui tangan kanan kami, karena kami selamat. Kau putihkan wajah kami, karena kami beruntung. Kau pastikan kami di dalam menjawab persidangan-Mu kelak ya Allah. Jangan tinggal laku kami memberani Nabi Muhammad, jangan perilaku dan perkataan kami membuat tangisan Nabi Muhammad. Dan catatkan pula saudara-saudara kami muslim dan mukmin dimanapun saat ini berada, mereka yang masih lalai ingatkanlah ya Rabb, mereka yang sedang lupa dengan kehidupan dunianya, sadarkanlah ya Rabb, mereka yang tenggelam di dalam ke laut dunia dan kelalaiannya, maka angkatlah dari ketenggelaman. Ada saudara kami pula di Palestina, di Gaza, yang saat ini sedang berjuang, memperjuangkan agama-Mu ya Allah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bantulah saudara ya Allah, dan apabila mereka yang gugur di jalan-Mu, berikan tempat yang tertinggi di sisi-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak perlu disebutkan apa yang menjadi kebutuhan kami, karena semuanya Kau lebih mengetahui, Kau lebih meneliti dalam jiwa kami. Yang kami butuhkan keriduan-Mu kepada diri ini, wajibki hikmah kita ini, seperti doa di dalam maulid. Jadikan dirinya kami, hadirnya kami di tempat ini, berhikmat di jalan betul-betul sidik jujur, hanya semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kami rela sampai tengah malam duduk di masjid ya Rabb, balas kami tidak ingin apa-apa kecuali ridho-Mu kepada diri ini ya Allah. Kami tidak menginginkan balasan apapun kecuali kasih sayang-Mu kepada kami. Pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kesalahan-Mu ya Allah, kesalahan yang kami lakukan ya Allah, karena kami sangat bersifat yang buruk dan Kau bersifat yang maha mengetahui. Kami bersifat pendosa sedangkan Kau bersifat pemaaf. Sifat-Mu jauh lebih besar daripada sifat kami, maka hapuskan kesalahan kami dengan rasa ampun dan kebodohan kami dengan ilmu dari-Mu ya Rabb. Hanya ini yang dapat saling sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf, doakan karena kita mukmin yang lain mereka saling mendoakan. Siapa yang mendoakan saudaranya di dalam keadaan gelap, maka doanya akan dijawab oleh Allah. Doakan kita semua, doakan juga akan dapat menjalankan agama Allah, saling bantu membantu untuk menegakkan ajaran agama Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika setelah ini langsung meninggalkan tempat juga tidak menghormati, karena masih ada acara di tempat yang lain. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.